Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu hari ini kami bisa bersama-sama mau memuji menyembah Tuhan. Kami undang Tuhan, Kau hadir di setiap rumah-rumah kami yang melaksanakan ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita sama-sama mau menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap? Yes! Kita mau nyanyi lagu hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sama-sama tunjuk kiri kanannya, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi dari awal, kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di
dari awal. Kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dari awal sama-sama kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan kami. Mulut kami penuh dengan puji-pujian, menyembah meninggikan Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Namamu yang kami sembah ya Tuhan, namamu yang kami tinggikan, namamu yang kami muliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dari awal sama-sama kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kali ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa kami. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah keamanan ada dalam kota kami, dalam negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pemilu yang akan datang Tuhan di tahun depan. Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di setiap aktivitas kegiatan kami untuk itu Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai Tuhan. Biar keamanan terjadi Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan, Engkau yang memilih presiden Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Biarlah presiden yang cinta akan rakyatnya, cinta akan Indonesia terpilih atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, Bapak Presiden, Engkau memberkati dia Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan, beserta kabinet yang ada Tuhan Yesus yang memberkati. Biarlah Tuhan mereka boleh mengerjakan setiap tugas mereka Tuhan penuh dengan rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Opa Niko beserta para wakilnya. Engkau yang memberkati para hamba-Mu ini Tuhan. Opa Gede juga beserta para wakilnya. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Beserta istri, anak, bahkan cucu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan, Geri 12, Kak Gimin dengan Kak Ruslin beserta kakak-kakak yang lainnya. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat papa mama, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus yang berkati. Juga Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Engkau yang melindungi Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai di sekolah, di lingkungan mereka bermain. Tuhan Yesus yang menjaga. Engkau yang menjauhkan Tuhan dari orang-orang jahat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh mengerti Tuhan maksud firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan atas setiap kami. Engkau memberkati Kak Kia yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Biarlah sukacita yang datangnya dari Tuhan atas kita semua dan menjadi kekuatan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Gembala yang Baik. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Nah, semua duduk yang manis dan perhatikan ke depan. Kakak akan tunjukkan video berikut ini. Binatang apakah itu? Kalau nggak tahu, kebangetan ya. Domba Kak. Domba. Domba Kak. Wow, benar banget. Itu adalah domba. Bunyinya mbak, mbak. Bukan begitu bunyinya adik-adik. Bunyinya mbek, mbek. Lucu ya dombanya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai domba-domba yang ketakutan.
Ketakutan, Kak? Ya, domba-domba yang ketakutan. Ketakutan karena apa ya? Mari kita lihat. Perhatikan gambar ini. Ada 3 gembala bersama dengan domba-dombanya. Apa itu gembala, Kak? Gembala menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penjaga atau pemiara binatang atau ternak. Apa sih pekerjaan sehari-hari gembala? Setiap hari gembala masuk ke kandang melalui pintu, bukan dengan memanjat tembok, karena gembala bukan pencuri. Ingat, melalui pintu, bukan dengan memanjat tembok. Lalu membawa kawanan domba keluar ke tempat yang banyak rumputnya untuk dimakan domba-dombanya. Juga mengiring domba-dombanya ke sungai yang airnya tenang untuk memberi minum domba-dombanya. Ingat ya adik-adik, membawa domba-dombanya ke tempat yang banyak rumputnya untuk dimakan domba-dombanya. Dan mengiring domba-dombanya ke sungai yang airnya tenang untuk minum domba-dombanya. Mengapa ke sungai yang airnya tenang, Kak? Adik-adik perlu tahu, domba takut air mengalir. Jika air dalam sungai itu mengalir, maka domba dipastikan tidak bisa minum dan akan kehausan. Dan lagi, domba takut kedalaman sungai. Mengapa demikian, Kak? Karena domba adalah salah satu hewan yang mempunyai bulu yang tebal. Jika domba itu masuk ke dalam air yang dalam, maka dapat dipastikan domba tidak akan bisa keluar dari kedalaman air tersebut. Karena tubuhnya akan semakin berat dengan bulu yang sudah terkena air. Domba akan merasa aman sepanjang hari karena ada gembala yang mengawasi dan menjaga keberadaan mereka. Domba tidak perlu memikirkan apa yang akan mereka makan pada esok hari, karena gembala pasti akan membawa mereka ke padang gurun yang berumput hijau. Gembala juga harus melindungi kawanan domba dari penyamun atau perampok atau pencuri. Juga dari serigala, beruang atau singa atau binatang buas lainnya. Domba sangat bergantung kepada gembala. Mengapa demikian, Kak? Domba adalah binatang yang sangat bodoh, yang tak bisa mencari makan atau minum sendiri tanpa tuntunan gembalanya. Lebih-lebih melindungi dirinya. Dan kemudian pada malam hari gembala akan membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya. Nggak dibiarin di luar kandang. Nah, itulah pekerjaan seorang gembala sehari-harinya. Jadi domba sangat-sangat membutuhkan gembala. Tetapi semua belum tentu berjalan baik-baik saja, bukan? Suatu hari datanglah serigala. Bukan Sri Wahyuni ya, tapi serigala. Ih, takut.
serigala yang buas dan ganas itu mau menerkam domba-domba untuk menjadi makanannya. Jadi domba-dombanya pada ketakutan. Mbak. Salah adik-adik. Ayo teriak yang benar. Domba. Be. Mungkin artinya tolong. Wah, gawat nih. Ada serigala mau menerkam domba-domba. Sebagai gembala harusnya menjaga dan melindungi supaya domba-dombanya tidak diterkam serigala. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Lihatlah. Dua gembala lari ketakutan melihat serigala itu. Sementara satu gembala yang masih tinggal bertahan menghadapi bahaya demi domba-domba yang dipeliharanya. Loh, kok dua gembala itu lari ketakutan ya? Loh, kok bisa, Kak? Seharusnya mereka juga ikut berjuang menjaga domba-domba itu kan? Mengapa demikian, Kak? Oh, Kakak tahu adik-adik. Ternyata dua gembala yang lari itu adalah gembala upahan. Gembala upahan adalah orang yang dibayar untuk menggembalakan domba. Jika ada bahaya yang mengancam mereka dan domba yang mereka gembalakan, mereka pasti lari. Karena mereka hanya memikirkan uang atau upah atau mencari nafkah atau kehormatan dan bukan domba-dombanya. Mereka tidak mengasihi domba-domba itu. Di firman Tuhan katakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tetapi berbeda dengan sang gembala yang baik ini. Gembala yang baik bergulat hebat dengan serigala yang buas dan ganas itu. Ia bertahan menghadapi bahaya dari serigala yang buas dan ganas itu. Ia akan terus berjuang supaya domba-dombanya tidak diterkam serigala itu. Adik-adik, lihatlah keadaan sang gembala yang baik ini. Gembala yang baik rela menderita, bahkan siap memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Dikatakan di firman Tuhan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-domba mendengarkan suara gembala dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, sang gembala berjalan di depan mereka, di depan domba-dombanya, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti domba-domba itu tidak mereka ikuti.
Malah domba-domba itu lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Wah, domba tahu ya siapa gembala yang baik, siapa gembala upahan, dan siapa orang asing. Demikian juga dengan Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kitalah domba-dombanya. Tuhan pasti selalu menjaga dan melindungi. Bahkan Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kita semua. Sudah seharusnya domba-dombanya kita semua mengasihi Sang Gembala yang baik, yaitu Yesus Tuhan kita. Adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar supaya kita semua mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ingat adik-adik, domba akan merasa aman sepanjang hari karena ada gembala yang mengawasi dan menjaga keberadaan mereka. Domba tidak perlu memikirkan apa yang akan mereka makan pada esok hari, karena gembala pasti akan membawa mereka ke padang gurun yang berumput hijau. Domba sangat bergantung kepada gembala. Demikian juga kita sangat bergantung kepada Tuhan Yesus kita. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Seperti ayat hafalan kita hari ini, mulai dari kelas kecil. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Yuk kita ulangi 3 kali ya. Singkat. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Yuk kita ulangi sekali lagi. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Sekarang untuk kelas besar ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayo kita ulangi 3 kali juga ya. Pasti semua bisa. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yuk sekali lagi yuk. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari kita semua ingat baik-baik. Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Tuhan Yesus bukan gembala upahan. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya di kayu salib karena menyayangi kita semua. Tuhan Yesus tidak main-main menyayangi kita semua. Sudah seharusnya domba-dombanya kita semua juga mengasihi, menyayangi Sang Gembala yang baik. Menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang mau mendengarkan suaranya dan terus belajar menaati perintah-perintahnya. Mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ayo, mari ambil sikap dan keputusan yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Untuk belajar mendengar suaranya melalui membaca firman Tuhan. Dan hidup melakukan firman Tuhan. Ayo, yang mau mari kita berdoa. Ayo, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan
menjadi domba-domba-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menyayangi Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami, melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Engkau yang selalu mencukupkan kebutuhan, keperluan kami Tuhan. Bahkan sebelum kami memintanya, Engkau sudah tahu Tuhan apa yang menjadi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Yesus. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mau Tuhan mendengarkan suara-Mu baik-baik Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mau mengenal Engkau Bapa melalui kami mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.